Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Renegade Immortal episode ke-203. Seperti biasa kita review tipis spoiler sebelumnya di mana Wang Lin tanpa sengaja masuk ke dalam formasi Sekte 5 Racun, menghabisi si empunya formasi dan bertemu dengan si Luoxing yang awalnya bersikap ramah. Namun Wang Lin menyadari bahwa si Luoxing berniat menyeretnya mati bersama dan karena itulah anggota Sekte King Hua itu lebih dulu dihabisi hingga membuat Wang Lin mendapatkan giok sekte penghancur surga serta resep legendaris pil Nirvana Point. Wang Lin sudah berusaha keras menyembunyikan rahasia besar itu namun tetap harus terlibat baku hantam setelah dihadang Gui Qian yang pergi ke benua liar untuk mencari si Luoxing. Akhirnya Wang Lin menggunakan segel surgawi 18 neraka bahkan menyatukan indera ilahinya dengan Tian Yunji untuk memastikan rahasia besar tentangnya dan pil Nirvana Void akan berhenti pada Gui Qian. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Jadi ceritanya, pencerahan yang diwariskan Li Qingling mengenai mantra dan pusaka peninggalan Baipan membuat Wang Lin bukan hanya mampu memanggil jiwa untuk bertarung tetapi juga membiarkan jiwa tersebut menyatu dengan dirinya sendiri. Dengan jiwa Tian Yunji yang sudah menyatu dengan indera ilahinya, Wang Lin perlahan memejamkan mata sambil mengangkat tangan kirinya ke depan dan membuat badai kuning menyapu ke segala arah. 4 jarinya mengepal dan hanya menyisakan 1 jari telunjuk yang mengarah lurus ke depan sebagai perwujudan jari takdir surgawi yang merupakan salah satu mantra terkuat milik Tian Yunji. Jari raksasa itu turun membawa tekanan yang tak terlukiskan dan melintasi langit sistem bintang Yunhai dengan kecepatan yang bahkan sulit ditangkap oleh indera ilahi. Gui Qian yang tengah melarikan diri di kejauhan tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh jiwanya dan ketika menoleh ke belakang wajahnya langsung dibuat pucat pasi ketika melihat telapak raksasa yang memenuhi seluruh pandangannya. Gui Qian yang panik bukan kepalang segera mengerahkan seluruh energi asalnya, meledakkan berbagai pusaka, bahkan berusaha mengubah arah berkali-kali. Namun sayang di hadapan jari takdir surgawi, semua usahanya sia-sia dan tidak peduli kemanapun ia mencoba melarikan diri, jari mengerikan itu tetap muncul tepat di hadapannya. Tanpa bisa dihindari lagi, telunjuk raksasa Wang Lin perlahan menyentuh tubuh Gui Qian dan meskipun tidak terjadi ledakan yang menggoncang langit, tepat ketika jari itu menyentuhnya, tubuh Gui Qian segera lenyap tanpa sisa, sementara jiwa asalnya hancur menjadi titik-titik cahaya yang menyebar ke segala arah. Bersamaan dengan menghilangnya jari takdir surgawi serta musnahnya keberadaan Gui Qian, langit kembali sunyi seolah seluruh pertarungan antara Wang Lin dan rombongan Sekte King Hua memang tidak pernah ada. Di sisi lain, Wang Lin tidak memiliki waktu sedikit pun untuk menikmati kesunyian karena dia harus memastikan tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Baru setelah memastikan tidak ada jejak tertinggal, tubuhnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat meninggalkan benua liar secepat mungkin. Meski di tengah perjalanan dia terus menahan rasa sakit sebagai akibat dari efek samping pertempuran yang baru saja dia lakoni. Selama perjalanan pulang, Wang Lin sengaja memutar jauh menghindari jalur para kultivator wilayah peringkat 6 agar tidak kembali terlibat masalah, sehingga dia pun baru sampai di benua Moluo setelah 5 hari berlalu. Nah, meskipun berhasil kembali ke benua Moluo dengan selamat, Wang Lin tidak sempat mengetahui kalau sesaat setelah Gui Qian tewas, seluruh wilayah di sekitar benua liar telah berubah menjadi lautan kekacauan. Berbagai sekte segera menutup seluruh jalur keluar masuk benua liar dan mengirim ahli untuk memburu ahli misterius yang sudah menghabisi si Luoxing dan Gui Qian. Sementara itu, para kultivator yang berhasil memasuki benua liar segera menemukan jejak Sekte 5 Racun dan membuat sekte peringkat kelima itu menjadi bulan-bulanan semua orang tanpa menyadari bahwa penyebab seluruh kekacauan justru telah kembali dengan tenang ke Sekte Gui Qian. Tanpa sama sekali menarik perhatian siapapun, Wang Lin langsung menuju rumah kayu tempat tinggalnya dan membuat Su Yun yang sedang duduk di luar rumah dengan ekspresi khawatir segera berdiri dengan wajah terkajut. Gadis itu baru hendak berbicara ketika Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dalam sekejap membuat gunungan tanaman obat memenuhi tanaman obatnya. Berbagai bahan obat, bahkan tanaman langka yang sulit ditemukan oleh Sekte Gui Yuan kini menumpuk begitu saja di hadapan Su Yun dan membuat gadis itu
itu hanya bisa melongo ketika Wang Lin menyebut semua tanaman itu digunakan untuk mengganti tanaman obat yang pernah dia habiskan. Setelah itu Wang Lin masuk ke dalam rumah tanpa menoleh sedikit pun dan meninggalkan Su Yun yang hanya bisa berdiam berdiri terpaku sambil memandangi tanaman gunungan obat di hadapannya. Dengan pengetahuannya di bidang alkimia, Su Yun langsung mengetahui bahwa nilai seluruh tanaman itu jauh melampaui kebun obat miliknya yang dulu habis dipakai Wang Lin berlatih. Sebenarnya, selama beberapa hari terakhir, ia terus diliputi kekhawatiran kalau Wang Lin pergi dari sekte karena perkataannya. Apalagi Lu Yanfei dengan tegas berkata kalau Zheng Niu benar-benar pergi, maka kehancuran sekte Guiyuan di masa depan adalah tanggung jawabnya. Jadi pada dasarnya, Wang Lin bersedia kembali ke sekte saja sudah merupakan rasa syukur tak terhingga bagi Su Yun. Dan karena itulah melihat sang penolong kembali dengan begitu banyak tanaman obat hanya bisa membuatnya tercengang. Sementara itu Wang Lin yang sudah masuk ke dalam rumah kayu segera mengambil posisi lotus dan berusaha memulihkan cedera akibat dari pertarungan dengan Gui Guan. Tanpa membuang waktu, Wang Lin memaksa benang-benang putih yang ditinggalkan Gui Qian tubuhnya keluar sedikit demi sedikit hingga membuat darah segar terus mengalir membasahi baju putihnya. 3 hari penuh Wang Lin menghabiskan waktu untuk mengeluarkan seluruh benang putih Gui Qian dan baru setelah memastikan luka-lukanya pulih, Wang Lin pun mengeluarkan batu giok sekte penghancur surga serta pecahan tulang binatang berisi resep pil Nirvana Point untuk mempelajari 2 pusaka luar biasa tersebut. Namun tepat ketika hendak membuka batu giok, ekspresi Wang Lin mendadak berubah karena indera ilahinya menangkap gelombang aneh yang datang dari jauh di bawah tanah. Nah, penyebab dari gelombang aneh ini adalah kegiatan penjelajahan oleh 4 tetua sekte Guiyuan di area bawah tanah sekte Guiyuan. Dan semakin dekat tubuh asli Wang Lin yang telah memasuki tahap cobaan pertama dari 3 cobaan 7 bencana ras dewa kuno. Intermezzo dulu. Pada setiap cobaan itu ada beberapa bencana ya guys ya. Dimana pada cobaan pertama ini Wang Lin kudu melewati 2 bencana, yaitu bencana tulang dan bencana daging. Nah, sejak bencana pertama yaitu bencana tulang dimulai, tubuh Wang Lin perlahan kehilangan seluruh darah dan daging dan hanya menyisakan kerangka raksasa yang diselimuti lapisan tipis berwarna merah pekat. Berkat darah jantung dewa kuno, tubuh itu masih mempertahankan sedikit vitalitas, namun sayang 3 cobaan 7 bencana ras dewa kuno jelas tidak berakhir dengan mudah, di mana bencana tulang terus berjalan dan membuat tulang-tulang dengan sedikit vitalitas itu mulai dihancurkan menjadi abu. Rombongan sekte Guiyuan merasakan tekanan luar biasa yang bahkan membuat jiwa mereka bergetar, seolah sumber dari tekanan ini mampu menghancurkan langit hanya dengan 1 gerakan. Namun sebelum mereka sempat melihat makhluk macam apa yang mampu menghasilkan tekanan sedemikian rupa, Wang Lin sudah lebih dulu mengirimkan gelombang indera ilahi yang memerintahkan semua orang untuk pergi. Li Xiandong yang berada paling depan langsung terpental puluhan meter sambil meludahkan seteguk cairan merah, sementara tulang-tulang di tubuhnya berderak keras akibat benturan keras yang menghantam tubuhnya. Rombongan lain di belakangnya pun mengalami nasib yang sama, tidak terkecuali Lu Yanfei yang sedikit banyak sudah menduga siapa pemilik indera ilahi tersebut. Meski demikian, sorot matanya justru dipenuhi binar kegembiraan karena dia semakin yakin bahwa sang penolong selama ini bersembunyi di bawah sekte Guiyuan memang sedang menjalani kultivasi penting. Li Xiandong berusaha menahan rasa sakit ketika menangkupkan tangannya penuh hormat dan buru-buru memperkenalkan dirinya sebagai murid sekte Guiyuan. Namun tanpa menunggu kalimat Li Xiandong selesai, gelombang indah ilahi kedua kembali menerjang dan tanpa dapat melawan keempat tetua sekte Guiyuan itu terdorong menembus lapisan demi lapisan tanah sebelum akhirnya terpental keluar dengan menyedihkan. 4 tetua sekte Guiyuan itu berusaha menstabilkan diri mereka sampai kemudian Lu Yanfei menghela napas kecil ketika berkata bahwa dia telah memperingatkan agar tidak memasuki tempat tersebut. 3 tetua lain menatap penuh kebingungan kepada Lu Yanfei hingga membuat satu-satunya tetua perempuan sekte Guiyuan itu menyebut nama Lu Zihao yang auto membuat 3 kakak seperguruannya membelalakan mata. Meskipun tidak dapat melihat secara langsung penampakan Lu Zihao, mereka tentu
mengenal Paman Guru Agung sekalipun identitasnya tidak banyak diketahui para tetua. Sementara itu jauh di kedalaman bumi, tubuh asli Wang Lin telah mencapai titik paling berbahaya dalam cobaan pertama karena tubuh raksasanya yang semula menjulang tinggi hingga lebih dari 3.000 kaki, kini hampir sepenuhnya hancur. Seluruh tulangnya telah berubah menjadi abu dan hanya menyisakan sebagian kecil tengkorak yang ukurannya bahkan tidak lebih besar dari telapak tangan manusia. Rasa sakit yang memenuhi tubuhnya sudah tidak dapat lagi digambarkan dengan kiti-kiti, namun Wang Lin tetap tak bergeming karena tahu bahwa semakin lama dirinya mampu menahan kehancuran total, maka semakin sempurna pula transformasi tubuh dewa kunonya. Beberapa lama kemudian tulang belulang Wang Lin hanya tersisa sebesar kuku sebelum turut berubah menjadi abu yang perlahan menghilang. Pada saat itulah Wang Lin menyadari bahwa dirinya benar-benar telah mencapai batas karena apabila abu terakhir itu ikut lenyap, maka tubuh dewa kunonya akan benar-benar musnah. Tanpa ragu, avatar yang selama ini menjaga di samping tubuh asli langsung membuka mata dan menggunakan mantra berhenti yang telah berkali-kali menyelamatkannya dari kematian. Begitu mantra itu dilepaskan, avatar Wang Lin langsung menerima serangan balik yang luar biasa hingga membuat tubuhnya terpental beberapa langkah ke belakang. Namun pengorbanan itu tidak sia-sia karena abu terakhir yang hampir menghilang berhenti di udara dan dalam jeda yang sangat singkat, aura dewa kuno meledak keluar dari tubuh asli Wang Lin. Raungan tanpa suara yang mampu menggoncang jiwa menggema ke seluruh penjuru benua Moluo ketika abu yang semula hendak lenyap mulai memadat kembali menjadi sepotong tulang baru yang segera menyerap energi asal dari seluruh benua Moluo. Sedikit demi sedikit ukurannya membesar dan berubah menjadi tengkorak baru yang jauh lebih kokoh daripada sebelumnya. Namun bencana tulang belum menyerah ketika cahaya hitam yang menjadi wujud malapetaka itu terus menghancurkan tulang yang baru terbentuk. Meskipun energi asal segera membentuknya kembali menjadi jauh lebih kuat. Siklus penghancuran dan pembentukan kembali terus berlangsung tanpa henti dan ketika seluruh energi asal di benua Moluo akhirnya terserap habis, tengkorak dewa kunonya telah sepenuhnya terbentuk kembali. Cahaya merah menyala dari rongga matanya dan memancarkan tekad luar biasa yang bahkan membuat bencana tulang perlahan mulai berderak. Saat tengkorak dan leher mulai pulih itulah penghalang pelindung yang menyelimuti benua Moluo akhirnya runtuh karena tidak mampu lagi menahan derasnya arus energi asal dan membuat luapan energi asal dari luar benua segera mengalir masuk ke dalam benua Moluo seperti tsunami. Pemandangan itu membuat seluruh kultivator di benua Moluo tercengang, apalagi mereka menyaksikan fenomena mengerikan ketika binatang-binatang buas yang hidup di dalam kabut turut terseret mendekati benua. Di sisi lain, tubuh asli Wang Lin terus menyerap energi asal tanpa henti sehingga bagian atas tubuhnya telah sepenuhnya pulih, sedangkan tulang pada bagian bawah mulai terbentuk dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, Wang Lin ternyata belum cukup menyerap sehingga kekuatan isap terus membesar dan akhirnya membuat seluruh energi asal dalam radius 500.000 km tersedot menuju benua Moluo. Tidak seorang pun di sistem bintang Yunhai ini benar-benar memahami asal-usul kabut bintang tersebut. Namun kabut itu telah ada sejak zaman alam surgawi kuno, kini justru berubah menjadi sumber kekuatan bagi Wang Lin. Ketika kabut memasuki tubuh aslinya, Wang Lin samar-samar merasakan ada sesuatu hubungan yang tidak diketahui antara kabut bintang dengan ras dewa kuno, namun tidak memiliki sisa fokus untuk memikirkannya. Tak lama kemudian seluruh tulang tubuh Wang Lin akhirnya terbentuk selesai dan menandakan bahwa bencana tulang sudah berakhir. Namun tepat ketika bencana tulang menghilang itulah malapetaka berikutnya, yaitu bencana daging langsung turun tanpa memberi jeda sedikit pun dan membuat daging yang baru tumbuh di atas tulang-tulang Wang Lin langsung membusuk dalam sekejap. Untungnya Wang Lin telah menyiapkan diri untuk menyambut bencana daging itu dan avatar yang masih menjaga di samping tubuh asli segera mengeluarkan seluruh kristal darah yang beberapa episode lalu dia kumpulkan dari tanah dewa kuno. Kristal-kristal itu langsung menempel pada tulang dewa kuno dan berubah menjadi aliran darah baru yang mulai menghidupkan kembali tubuh aslinya. Namun pada saat yang sama, aroma kristal darah menyebar ke seluruh kabut bintang dan memicu kegilaan binatang-binatang buas yang sejak tadi sudah berkumpul
berkumpul di luar benua Moluo. Kristal-kristal darah dari tanah dewa kuno menyatu dengan tubuh asli Wang Lin dan bencana daging perlahan mulai kehilangan kekuatan, apalagi energi asal yang memenuhi langit benua Moluo masih terus berdatangan tanpa henti. Di bawah perpaduan dua kekuatan itu, tubuh dewa kuno Wang Lin mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya sampai akhirnya bencana daging benar-benar menghilang, yang juga menjadi tanda bahwa Wang Lin telah berhasil melewati cobaan pertama. Bersamaan dengan selesainya cobaan pertama, sebuah bintang baru perlahan muncul di dahinya, di mana meskipun cahaya bintang ke-6 itu masih tampak samar dan belum sepenuhnya terbentuk, Wang Lin tetap tidak mampu menyembunyikan kegembiraannya karena sekarang tubuh dewa kunonya akhirnya berhasil melangkah ke tingkat yang sama sekali baru. Perubahan itu tidak hanya meningkatkan kekuatan fisiknya secara drastis, tetapi juga membawa kemampuan baru yang hanya dimiliki dewa kuno bintang 6, yakni melahirkan ular Monger atau Wang Yu miliknya sendiri. Wang Lin dapat merasakan bahwa tubuh asli yang kini sedang bermeditasi di bawah tanah masih terus menyerap energi asal untuk menuntaskan proses terbentuknya bintang ke-6, dan karena tidak membutuhkan pengawasan secara langsung, avatarnya yang sebelumnya berjaga segera kembali ke rumah kayu di halaman selatan untuk menikmati pemandangan benua Moluo yang telah pulih seperti sedia kala. Saat pandangannya beralih ke luar halaman, Wang Lin menyadari 4 tetua sekte Guyuan masih menunggunya dengan sabar. Dengan suara tenang, Wang Lin mempersilahkan mereka berempat untuk masuk dan membuat para tetua sekte segera melangkah masuk dengan kepala tertunduk. Li Xiandong meminta maaf karena tidak mengetahui identitas Wang Lin telah sehingga gagal menyambutnya dengan layak. Sementara orang yang dimohonkan maaf hanya menggeleng pelan sebelum kemudian meminta agar seluruh halaman selatan dijadikan daerah terlarang dan tidak ada murid yang diizinkan masuk tanpa izin, tidak terkecuali Su Yun selaku pemilik halaman selatan sebelumnya. Tak lama kemudian atas perintah Wang Lin, Li Xiandong mengirimkan seluruh resep pil, catatan alkemia, pil berkualitas tinggi yang dimiliki sekte Guyuan ke halaman selatan untuk diperiksa oleh sang paman guru agung. Setelah sekilas mengamati khasiatnya, Wang Lin yang tidak tertarik sama sekali langsung mengembalikan seluruh pil dan hanya menyimpan resep beserta catatan alkimianya. Sementara Wang Lin mulai tenggelam dalam penelitian alkimia, wilayah peringkat 6 Yunhai justru berubah menjadi semakin kacau karena kematian Si Luoxing dan Gui Qian membuat berbagai sekte besar mengirim lebih banyak ahli ke wilayah peringkat 5. Berita mengenai batu giok warisan dan resep pil Nirvana Point perlahan menyebar ke seluruh sistem bintang Yunhai dan bahkan mulai menarik perhatian sekte-sekte peringkat 7 hingga peringkat 8. Jauh di wilayah peringkat 9 sebagai tempat yang hampir tidak pernah diketahui oleh kultivator biasa, berdiri 7 planet kultivasi yang membentuk formasi menyerupai biduk utara. Planet-planet itu merupakan wilayah inti sekte Posui yang merupakan salah satu kekuatan terbesar di seluruh sistem bintang Yunhai. Di dalam salah satu planet terbentanglah sebuah padang rumput yang sunyi dengan sebuah patung raksasa seorang kultivator yang menunjuk ke langit seolah sedang menantang surga. Tepat di hadapan patung itu muncul seorang wanita berambut biru dengan kecantikan luar biasa, di mana kecantikan bak Dewi Surgawi itu telah menjadi rahasia umum di seluruh sistem bintang Yunhai. Wanita itu bernama Li Qianmei yang dikenal sebagai legenda hidup sekte Posui karena selain memiliki kecantikan bak rembulan, gadis itu juga dikenal dengan bakatnya telah menggoncang seluruh sekte sejak kecil. Dalam waktu yang bahkan tidak sampai 1500 tahun, Li Qianmei telah berhasil mencapai tahap akhir Suini dan membuatnya dianggap sebagai salah satu kultivator paling berbakat di seluruh sistem bintang Yunhai. Begitu tiba di depan patung, Li Qianmei segera memberi hormat sebelum kemudian mendengar suara tua yang memerintahkannya pergi ke wilayah peringkat 5 untuk mencari pemilik batu giok yang menjadi rebutan, di mana batu itu merupakan milik seorang senior bernama Simamo.
Jika kemungkinan Lee Qianmei diminta membawa kembali batu giok sekaligus orang yang menemukannya dan tanpa membuang lebih banyak waktu, kecantikan puncak sekte Posui itu pun segera berubah menjadi seberkas cahaya sebelum meninggalkan wilayah peringkat 9. Sementara itu Wang Lin yang sama sekali tidak mengetahui bahwa salah satu legenda sistem bintang Yunhai sedang bergerak menuju wilayahnya terus mengurung diri untuk mempelajari resep pil Nirvana Point, di mana semakin lama meneliti wajahnya justru semakin muram karena menemukan bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil tersebut ternyata hampir mustahil untuk ditemukan. Sebagian besar tanaman obat yang tercatat dalam resep pil belum pernah ia dengar sebelumnya, dan bahkan 3 bahan utama yaitu kayu transformasi bintang, rumput bintang naga, serta bunga pemusnahan malah konon katanya sudah hampir punah sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Dalam seluruh catatan sekte Guyuan yang telah dia baca, Wang Lin hanya menemukan informasi kalau sekte Posui mungkin masih memiliki sepotong kecil kayu transformasi bintang, di mana catatan itu pun belum tentu dijaminkan kebenarannya. Nah, sayangnya kalau bahan-bahan obat udah cukup untuk membuatnya ikhtifar, Wang Lin menemukan bahwa kesulitan terbesar ternyata bukan terletak pada bahan obat, melainkan 9 roh binatang buas peringkat 13 yang harus dilebur menjadi satu. Fakta ini jelas membuat Wang Lin hanya bisa geleng-geleng kepala karena bagaimanapun binatang peringkat 13 merupakan keberadaan yang bahkan jauh melampaui kultivator Su ini, sehingga sangat sulit ditemukan, sulit ditaklukkan, dan jelas sulit untuk disempurnakan. Wang Lin juga memperhatikan warna tulang yang sudah berubah menjadi hitam pekat, menunjukkan bahwa sudah ada orang yang berkali-kali mencoba menyempurnakan pil Nirvana Point meski seluruh percobaan itu berakhir dengan kegagalan. Meski demikian, Wang Lin sama sekali tidak berniat menyerah karena ia tetap akan mengusahakan kemungkinan sekecil apapun untuk menuju langkah ketiga, bahkan jika harus terus mencari ke ujung dunia. Waduh, agak lama ya guys ya selesainya. Ternyata ini spoilernya biar ya makin bagus juga lah ceritanya. Jadi udah berapa lama ya kita jeda ini spoilernya ya guys ya?